Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini yang melanjutkan ngaji kitab Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafidhahullahu taala ya. Dan pembahasan kita pada malam ini kita akan membahas tentang tawakal, bab tentang tawakal. Apa itu tawakal dan bagaimana kita merealisasikan tawakal gitu ya. Lalu apa keutamaan tawakal itu? Kita akan bahas ini. Jadi tawakal itu qala al-muallif ya rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Ahmad Farid, at-tawakkulu huwa sidqu i'timadil qalb 'ala Allah azza wa jalla istijlabi al-masalihi wa daf'il madari fi umuri dunya wal akhirah. Jadi tawakal itu adalah kita betul-betul bersungguh-sungguh hati kita ini bersandar hanya kepada Allah azza wa jalla saja. Jadi sandaran kita betul-betul hanya Allah gitu. Di dalam ya, istijlab ya, al-masalih, dalam mendapatkan kemaslahatan, wadaf'il madhar, dan dalam menolak bahaya atau madarat, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Jadi hati kita itu betul-betul sandarannya hanya Allah gitu. Baik tadi dalam berusaha untuk mendapatkan kemaslahatan di dunia. Contohnya gimana? Ya, contoh misalnya kita bekerja untuk mendapatkan uang untuk menghidupi anak istri. Itu kan kemaslahatan ya. Nah, itu kemaslahatan. Nah, maka saat kita bekerja untuk mendapatkan uang tadi ya, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan anak istri kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Nah, kita bersandar betul-betul hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk untuk menolak madarat, bahaya misalnya. Kita berjalan dari rumah ke majelis ilmu naik motor. Ya kan? Panasir jauh dari Imogiri Timur sana, di ujung timur ya. Imogiri. Nah, di jalan kan kemungkinan madarat ada kan? Entah itu diserempet orang, bahkan mungkin karena kita ngebut kita sendiri nabrak orang, nabrak kol gitu ya. Atau kita sebenarnya udah pelan gitu, tapi ada orang mabok misalnya nabrak kita, kan kita nggak tahu kan. Nah itu namanya daf'ul madhar. Kita berusaha, ya Allah, waktu kita berangkat keluar rumah itu tawakal udah sama Allah. Nah makanya Rasul ngajarin doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah itu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada usaha ya, dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dari Allah taala. Nah, itulah tawakal. Nah, itu yang dimaksud daf'ul madhar ya. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat sama gitu. Nah itu makna tawakal ya. Jadi kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, baik untuk mendapatkan maslahah atau untuk mencegah
madarat gitu ya, dalam urusan dunia dan akhirat. Nah, di dalam Al-Qur'an surah At-Tolaq ayat 2 sampai 3 dijelaskan tentang ya apa fadilah keutamaan orang tawakal. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj. Apa itu makhraja? Makhraj itu jalan keluar. Dari kata kharaj, makhraj. Ya. Jalan keluar dari apa? Dari setiap kesulitan yang dihadapi. Saya yakin kita semua punya masalah ya. Punya masalah. Mau kecil, sedang, besar, pasti ada masalah. Maka bertakwalah pada Allah, pasti ketemu gitu. Jangan-jangan ketika kita ada masalah, solusi nggak ketemu-ketemu, mungkin kurang takwa, bisa jadi kan? Kita kurang takwa. Nah, maka ini nasihat penting ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku hamba-hambanya. Jadi kalau kita ingin ketemu jalan keluar dari masalah yang kok nggak selesai-selesai, bisa jadi kita kurang gitu. Usaha kita untuk betul-betul takwanya kurang. Ya, ini saya kira penting ya direnungkan ayat ini ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahkan bukan hanya itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, gimana sih konkretnya untuk merealisasikan ini ya? Berusaha takwa itu, para ulama sudah menjelaskan. Ya. Ini adalah istilah yang sangat populer ya, masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Yaitu apa? Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Mentaati seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala, imtithalu awamirihi. Jadi seluruh yang Allah perintahkan, yang Rasulnya perintahkan termasuk tentu saja, itu kita taati gitu. Jamaahnya dijaga betul gitu ya. Terus apa lagi? Ya. Zikirnya tidak pernah dimanapun kita berada zikir terus. Nah, itu. Pokoknya yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan kita lakukan. Dan wajitinabu nawahihi, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Sesedikit apapun larangan itu kita hindari. Walaupun mungkin kita mikir, ini kan cuma dosa kecil, nanti juga dimaafin. Jangan gitu. Ya, orang takwa dia nggak mikir besar kecilnya, tapi siapa yang dilanggar gitu. Allah Azza wa Jalla. Yang dia pikir Allahnya itu, bukan kecilnya dosa gitu. Sehingga orang takwa itu dia takut betul melanggar perbuatan dosa. Nah, orang yang sudah sampai begitu berarti dia itu berusaha untuk menjadi manusia yang golongan muttaqin. Nah, itulah orang-orang yang selalu akan ketemu jalan keluarnya. Akan ketemu. Gitu. Bahkan tadi Allah akan kasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka itu. Nah, kemudian ayat ke-3 surah At-Tolaq ini diakhiri dengan kalimat wa may yatawakkalu 'alallah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan. Maka dalam lanjutan hadis tadi tentang keluar rumah, kan ada 3 keutamaan orang kalau dia keluar rumah berdoa dengan doa itu. Masih ingat gak apa yang pertama? Allah cukupkan kebutuhan dia. Allah jaga dia dari berbagai macam mara bahaya. Yang ketiga? Bukan? Apa? Diberi hidayah. Nah, faqad hudiya wa wukiya wa kufiya. Hudiya, wukiya wa kufiya. Dicukupkan. Jadi Bapak Ibu dan ikhwas sekalian, kita keluar rumah berdoa dengan doa itu, kita butuh apa? Udah keluar aja, baca doa itu. Nanti tahu-tahu ada aja rezeki. Kalau kita yakin ya dengan hadis Nabi itu. Ada pasti gitu.
Mungkin kita udah betul-betul gak punya uang. Bahkan untuk makan hari itu aja gak ada gitu. Ada nasinya toloknya gak ada. Uang gak ada di dompet, di ATM udah ludes, habis. Udah keluar aja. Keluar baca doa tadi, ya, nanti ketemu gitu. Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Nah itu ya. Mungkin ketemu Pak Nasir yuk kita nyate bareng katanya. Lah kan itu rezeki itu. Nah itu rezeki itu. Ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Ya banyak kisah lah yang bisa diceritakan tentang dahsyatnya tawakal itu ya. Itu. Jadi berdasarkan surah At-Tolaq ayat 3 dan 4 ini, takwa dan tawakal ini adalah min a'malil qulub ya, ini amalan hati. Tapi dampaknya luar biasa. Itu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dampak positifnya, implikasinya luar biasa. Maka barang siapa man haqqaqa at-taqwa wat tawakkul ya, wat tawakkula iktafa bidzalika fi masalihi dinihi wa dunyahu. Barang siapa orang betul-betul berusaha takwa, betul-betul berusaha tawakal, itu sudah cukup untuk mewujudkan kemaslahatan, menghadirkan kemaslahatan bagi agama dan dunianya. Itu. Nah, dalam hadis Nabi riwayat riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, betul-betul tawakal, la razaqakum, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian kama turzaku at-tairu tagdu khimasa wa taruhu bitana. Sebagaimana Allah burung diberi rezeki oleh Allah Ta'ala ketika dia berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan dia kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Itu burung sekolah S1, S2, S3 enggak itu? Enggak kan? Nah, tapi cari rezeki dia dapat gitu. Tawakal, seperti tawakalnya burung. Nah ini. Hadis rawahu At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasanun sahih. Nah, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadis ini adalah pondasi dalam bab tawakal. Bahkan wa innahu min a'dhamil asbab allati yustajlabu biha ar-rizq. Nah, tawakal itu di antara sebab paling agung yang dengannya rezeki akan didapatkan. Nah, ada cerita yang barangkali antum sudah dengar ya, masyhur. Diskusi antara guru dan murid, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i itu ya. Nah, beliau berdua berdiskusi tentang makna hadis ini. Nah, ada dua pemahaman ya, yang kemudian bisa jadi disalahpahami oleh kita. Jadi waktu itu Imam Asy-Syafi'i berpandangan di hadapan gurunya bahwa kalau kita ingin dapat rezeki itu kita harus bergerak gitu, harus, kalau dalam bahasa Jawa itu orang obah orang mamah. Kalau mau mamah ya obah gitu ya. Gerak. Hah? Ya. Nah, terus? Nah, yang nah, itu ya. Ya, tapi yang relevan kan itunya ya. Jadi menurut pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i, orang kalau mau dapat rezeki ya harus berusaha gitu. Nah, sementara Imam Malik ya tidak demikian ya. Jadi Imam Malik memahami berdasarkan kalimat pertama, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum, situ. Jadi kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, pasti Allah kasih rezeki. Nah, sementara Imam Syafi'i melihat dari perspektif bagian belakang, kama turzaku at-tairu ya tagdu khimasa wa taruhu bitana. Jadi burung itu dikasih rezeki karena dia keluar kan. Nah, lalu kemudian Imam Asy-Syafi'i ingin buktikan bahwa rezeki itu didapatkan kalau kita mau keluar, mau gerak gitu, mau kerja. Nah, saat dia jalan itu melihat ada orang ya
pengusaha anggur lagi panen anggur. Nah, Imam Syafi'i ini dibantulah. Nah, akhirnya setelah membantu orang manen anggur, orang yang manen, si pemilik kebun anggur itu pun berterima kasih sama Al-Imam Asy-Syafi'i, lalu dihadiahi anggur, ya, sebongkah anggur gitu ya. Nah, lalu Imam Syafi'i, ini bukti bahwa rezeki itu didapatkan kalau kita bergerak. Akhirnya beliau mau kembali ke gurunya untuk membuktikan, ini loh saya dapat rezeki anggur gitu ya. Karena saya keluar, saya gerak. Nah, datanglah kembali beliau ke rumah gurunya Al-Imam Malik ya, bin Anas rahimahullah. Nah, nih bukti gitu bahwa rezeki itu akan kita dapatkan kalau kita keluar. Wahai guruku, wahai Umam ya. Imam Malik tersenyum. Nah, aku ini nggak keluar, dapat nggak? Kan ditawari, silakan antum nikmati anggur ini. Imam Malik tentu saja dengan senang hati memakan anggur pemberian dari muridnya, Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu ketika Imam Syafi'i bilang, ini bukti kalau rezeki itu akan kita dapatkan kalau kita keluar, bergerak gitu. Imam Malik, lah aku nggak keluar dapat rezeki juga. Imam Syafi'i mungkin mikir iya juga gitu ya. Nah, jadi dua-duanya benar gitu, dua-duanya benar. Nah, tapi nanti orang bisa salah paham. Maka ada sebagian orang, ini pahamnya paham Jabariyah. Jabariyah ini bahaya nanti. Udah rezeki itu udah ada yang ngatur. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Imam Malik aja enggak pergi kemana-mana dapat rezeki. Iya kan? Udah kita santai aja lah soal rezeki. Enggak usah kerja nanti dapat rezeki. Nah, yang penting tawakal kepada Allah. Nah, mereka lupa bahwa Imam Malik bekerja atau tidak? Apa kerjaannya? Ngajar. Nah, mengajar, dan muridnya tahu gitu bahwa Al-Imam Malik layak untuk dibagi ya rezeki yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu yang orang sering lupa. Jadi Imam Malik itu bukan diam begitu saja, beliau tiap hari ya menyampaikan ilmu, mengajar ilmu. Itulah geraknya beliau. Di sini Imam Maliknya siapa? Imam Syafi'inya siapa? Nah, silakan antum simpulkan sendiri itu ya. Nah, itu. Jadi Bapak-bapak dan ikhwas sekalian itu ya. Intinya memang dua-duanya ini nggak boleh dihilangin. Jangan Jabariyah, jangan Qadariyah, jangan. Itu bahaya. Kalau Qadariyah mengandalkan diri sendiri, kemampuan seseorang gitu ya. Orang itu kalau ingin dapat rezeki ya harus kerja keras. Kalau dia kerja keras pasti dapat rezeki. Gitu ya. Benar nggak kayak gitu? Nggak benar juga. Kalau Jabariyah, rezeki itu sudah diatur, nggak kerja pun nanti akan dapat rezeki. Itu enggak, dua-duanya ekstrim ya. Yang benar pertengahan. Tawakal wajib tawakal sama Allah. Tapi akhdul asbab. Nah, para ulama menyebut akhdul asbab, mengambil sebab datangnya rezeki itu juga harus dilakukan. Kerja iya harus. Nah, tapi di sisi lain dalam kita berusaha untuk mendapatkan rezeki harus tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka kata Sa'id bin Zubair ya rahimahullah, at-tawakkulu jima'ul iman. Ya. Jadi tawakal itu itu merupakan apa? Bagian daripada keimanan. Di situ berkumpul keimanan. Dan mewujudkan tawakal itu ya, ketika kita berusaha tawakal itu bukan berarti kita menafikan usaha, mengambil sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitulah dia sunnat ya, sunnatullah fi khalqihi bidzalika. Begitu demikianlah sunnah Allah taala untuk hambanya dalam masalah ini ya. Jadi fa innallaha taala amara bi ta'atil asbab, sesungguhnya Allah taala menyuruh hambanya untuk
memenuhi sebab, mengambil sebab ya. Ma'a amrihi bitawakkul, di sisi lain juga Allah menyuruh hambanya untuk bertawakal. Maka berusaha itu merupakan sebab yang dilakukan oleh anggota tubuh kita dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dan tawakal dalam hati, ya, wa tawakkul bil qalb alaihi imanun bihi. Nah, dan tawakal ya dalam hati kita kepada Allah itu merupakan keimanan. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang beriman, khudhu hidrakum. Nah, artinya apa? Waspadalah kalian. Itu dalam konteks peperangan gitu ya. Jadi jangan perang nggak ada sikap hati-hati. Tetap harus hati-hati. Itu siapkan ya bekalnya, siapkan senjatanya dalam kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ribat itu menjaga perbatasan ya. Ya, itu bagian ya. Itu bagian daripada bentuk kehati-hatian dari serangan musuh, maka ada ribat itu ya. Nah, itu. Maka dalam pernyataan seorang ulama Sahal namanya, beliau mengatakan man ta'ana fil harakati ya'ni fi sa'i wal kasbi faqad ta'ana fi sunnah. Barang siapa orang yang mencela usaha, mencela gerak, mencela usaha, usaha untuk mendapatkan rezeki, maka faqad ta'ana fi sunnah, maka sungguh dia telah mencela sunnah. Misal ada orang dia kerja, dia ngapain kerja susah-susah, rezeki sudah ngatur misalnya. Orang yang mencela pekerjaan seseorang tadi, ngapain kamu kerja susah-susah, wong rezeki sudah ada yang ngatur, berarti dia mencela sunnah gitu. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Dan barang siapa orang yang mencela tawakal, sungguh dia telah mencela keimanan. Tawakal itu adalah keadaan Nabi, hati Nabi SAW, dan usaha itu merupakan sunnah Nabi. Nah, merupakan sunnah Nabi SAW. Nabi bekerja tidak? Kerja. Dari kecil beliau kerja apa? Mengembala kambing, jualan baju kain dari Khadijah. Nah, itu. Jadi beliau ya hatinya tawakal, fisiknya bekerja, dan maka al-kasbu min sunnatihi. Paman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Barang siapa orang yang ya hatinya sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi tadi dalam keadaan tawakal, janganlah sekali-kali dia meninggalkan sunnahnya. Maksudnya apa? Hatinya tawakal, sunnahnya bergerak, bekerja, berusaha. Itu dua-duanya harus dilakukan. Ada yang mengatakan adamul akhdhi fil asbab ya ta'nun fit tasri' wal i'timad fil asbab ta'nun fit tauhid. Orang yang tidak mau mengambil sebab, tidak mau berusaha, berarti dia telah mencela syariat. Gitu. Dan orang yang terlalu yakin dengan sebab, jadi kalau dapat rezeki harus kerja keras, yakin. Itu namanya al-i'tiqad fil asbab. Dia yakin betul kalau kamu kerja keras pasti dapat rezeki. Jadi yang membuat saya dapat rezeki apa? Kerja kerasmu itu. Nah, itu namanya i'tiqad fil asbab. Dia meyakini pada sebab, itu namanya ta'nun fit tauhid. Dia mencela tauhid sampai dia lupa sama Allah. Makanya orang-orang kerja dari pagi sampai malam, sholat tidak ditinggalkan. Ya, ibadahnya dia lupakan. Kerja luar biasa. Nah, maka orang yang begitu itu, lalu dia yakin betul kalau kamu ingin kaya raya ini ya harus kerja keras. Hanya berhenti sampai di situ, lalu dia tidak mengajak orang lain untuk tawakal kepada Allah, maka orang seperti itu telah mencela tauhid. Nah, itu ada celak dalam tauhidnya. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi harus seimbang. Tawakal wajib, tapi mengambil sebab juga ya harus dilakukan. Itu. Nah,
Maka nanti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan ya oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam kalau kita ini harus berusaha keras untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kita. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bilang apa? Ya, Nabi mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jizanna. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat buatmu. Itu harus semangat. Rasul nyuruh kita semangat. Uang bermanfaat atau tidak? Kita ingin dapat uang? Semangat. Apa yang bisa kita lakukan? Apa saja silahkan. Selama itu halal dan dibolehkan oleh Allah Ta'ala, oleh syariat, lakukan. Semangat. Sesedikit apapun peluang, manfaatkan, lakukan itu. Karena bisa mendatangkan sesuatu yang maslahat. Bahkan Rasul bilang, ihris, semangat. Tapi, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Nah, di sini poin tawakalnya. Kalimat pertama menyuruh kita untuk bekerja. Kalimat kedua, Rasul menyuruh kita untuk bersandar kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus seimbang. Dan kalau gagal, wala ta'jiz. Wala ta'jiz. Jangan lemah. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Nanti ketemu. Tapi poin penting tadi, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka jangan remehkan usaha, jangan remehkan tawakal. Dua-duanya harus dilakukan secara seimbang. Baik, kemudian wal a'malul lati ya'maluhal abdu salah satu aksam. Kata saya Ahmad Faridja. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama at-ta'atul lati amarallahu biha ibadahu, yaitu amal ketaatan yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk taat. Wa ja'ala hasababan linajati minan nar wa dukhulil jannah. Dan ketaatan kepada Allah adalah apa? Merupakan sebab selamatnya seseorang dari siksa api neraka dan masuknya dia ke dalam surga. Fahadza la budda min fi'lihi, maka ini harus dilakukan. Dia harus mengamalkan ini. Ma'at tawakkul 'ala Allah azza wa jalla. Nah, bersamaan dengan itu dia juga harus tawakal kepada Allah azza wa jalla di dalam perbuatan tersebut, dan mintalah tolong kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin dari Allah. Wa ma syaa subhanahu wa ta'ala kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi pasti tidak akan terjadi. Nah, itu ya. Maka barang siapa orang yang dia tidak berusaha sungguh-sungguh pada perkara yang diwajibkan atas dirinya, maka dia wajib mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat, baik secara syariat maupun secara qadar ya. Artinya apa? Orang itu kalau ingin selamat dunia akhirat harus beramal soleh. Itu namanya asbab. Walaupun yang memasukkan kita ke surganya Allah, menjauhkan kita dari nerakanya Allah adalah apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebabnya harus dilakukan. Nah, apa sebab yang membuat kita ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu dalam Al-Quran disebutkan. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka dia pasti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka antum bisa buka ya dalam Al-Quran. Kayaknya juga pernah kita bahas ini ya. Dalam surah Ali Imran ayat 132, coba antum buka. Surah apa? Ali Imran ayat 132. Ada yang sudah ketemu? Nah, jadi memang amal kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amal kita tidak bisa memasukkan kita, dan itu disampaikan oleh Nabi. Nah, la yudkhilu
ahadakum al jannata bi amalihi gitu. Atau la yudkhilu ahadakum al jannata amaluhu. Tidak akan memasukkan salah seorang di antara kalian ke dalam surga amalnya, tidak akan. Wala anta ya Rasulullah, termasuk juga engkau hai Rasulullah. Naam, kata Rasul. Iya, termasuk juga aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah telah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. Jadi rahmat Allah lah yang menyebabkan seseorang itu masuk surga. Nah, kan pertanyaannya gimana caranya supaya kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Caranya apa? Taat. Atiullah, taati Allah, war rasul, taati Rasul, la'allakum turhamun. Kata la'alla itu harfu taraji. Tapi jika Allah yang bicara, para ahli tafsir sebagian mengatakan itu menunjukkan kepastian. Taraji itu huruf harapan. Biasa diterjemahkan mudah-mudahan kalian dirahmati atau semoga kalian dirahmati. Itu kalau kita yang ngomong. Tapi kalau Allah yang menyatakan itu artinya pasti gitu. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti dapat rahmat. Jadi gampang sebenarnya. Ingin dapat rahmat gimana? Taati udah. Taati Allah, taati Rasulnya. Nah ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu. Kemudian qala Yusuf bin Asbat rahimahullah, yuqalu i'mal amala rajulin la yunjihi illa amaluhu. Bekerjalah kamu sebagaimana bekerjanya seseorang yang dia merasa tidak akan ada yang menyelamatkan dirinya kecuali dengan amalnya itu. Jadi supaya sungguh-sungguh. Kalau dalam istilah lain yang masyhur itu gimana? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Bekerjalah kamu untuk urusan duniamu seakan-akan engkau ini akan hidup selamanya. Artinya semangat. Walaupun ini bukan kaul dari Nabi, tapi secara makna benar. Ya sama seperti ini kaulnya ulama kan. I'mal amala rajulin la yunjihi illa amaluhu. Sama dengan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Artinya seakan-akan kita hidup selama-lamanya gitu. Maka kumpulkanlah apa yang kita butuhkan. Ya, siapkan. Maka kita akan sungguh-sungguh gitu dalam beramal. Nah, sebaliknya wa tawakkul rajulin la yusibuhu illa ma kutibalah. Dan bertawakallah kamu sebagaimana tawakalnya seseorang yang dia merasa tidak akan tertimpa apapun kecuali memang hal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakalnya begitu. Atau kalau dalam kaul lain tadi, kaul yang lainnya yang i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Walaupun konteksnya berbeda ya di bagian akhir. Artinya kita harus betul-betul tawakal, betul-betul bekerja gitu. Bekerja sungguh-sungguh, tawakal juga sungguh-sungguh. Jangan sampai berat sebelah. Tawakalnya kuat, kerjanya tidak. Atau kerjanya kuat, tawakalnya lemah. Itu seorang mukmin yang sempurna kuat dua-duanya. Ya. Artinya dia seorang pekerja keras, tapi dia adalah juga orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah, begitulah seharusnya seorang mukmin ya. Nah, itu. Nah, baik. Nah, kemudian yang kedua, bagian kedua, ma ajrallahu al-adata bihi fid dunya wa amara ibadahu bitta'atihi kal akli indal ju' wasyurbi indal atash wal istidlali minal har wat tadaffu'u minal barad wa nahwa dzalika. Yang kedua, perbuatan seorang hamba itu adalah ma ajrallahu al-adah. Ya. Suatu kebiasaan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ya, di dunia. Dan Allah menyuruh hamba-hambanya untuk memenuhi hukum ini ya. Contoh misalnya, bagi orang yang lapar maka dia harus makan. Bagi orang yang haus, kalau dia ingin hilang hausnya maka dia harus minum.
Dan bagi orang yang kepanasan, supaya tidak kepanasan maka dia harus mencari peneduh yang dengan itu dia bisa berteduh. Orang yang kedinginan kalau dia ingin hangat harus ya cari selimut, cari penghangat gitu. Nah, cari api bisa, tapi jangan membakar diri ya. Hanya mendekati api dan yang seterusnya. Itu kan hukum. Tambah satu. Nah, apa itu? Kalau sedang ngasih ngantuk dia tidur. Nah, bisa itu ya. Ngantuk ya tidur. Mau sholat ngantuk juga tidur. Jangan sampai sholat sambil tidur gitu ya. Nah itu. Nah ini ya. Nah atau ngantuk lagi ngaji sambil makan boleh juga ya. Nah, supaya hilang ngantuknya kan. Kalau teh panasnya habis ngambil lagi kan. Itu. Ya, biar bisa minum yang hangat-hangat itu ya. Nah itu kan namanya hukum. Itu sunnatullah ya. Hukum Allah seperti itu. Nah itulah ya ada perbuatan yang seperti itu ya sesuai sunnah. Maka fahadha aidan wajibun 'alal mar'i taati asbabihi waman. Nah ini juga sesuatu yang wajib dilakukan, dipenuhi oleh seorang hamba. Ya sebab-sebab ini waman qasara fihi hatta tadarrara bi tarkihi ma'al qudrati 'ala istimalihi fa huwa mufarritun yastahiqul uqubah. Jadi barang siapa orang yang meremehkan ini sehingga akhirnya membahayakan dirinya sendiri karena dia meninggalkan usaha padahal dia mampu melakukannya. Nah ini dia ya layak untuk mendapatkan hukuman. Misalnya orang lapar nggak mau makan, hukumannya apa kira-kira? Ya sakit, ya lemes gitu. Karena dia mau makan itu. Nah ini ya, jadi jangan diabaikan gitu. Kalau orang ingin dapat uang berarti apa? Kerja, boleh jualan, boleh kita punya keterampilan apa kita gunakan gitu ya. Dan seterusnya ya, banyak lapangannya yang bisa kita lakukan berdasarkan kemampuan yang Allah sudah berikan kepada kita. Jadi jangan hanya berharap-harap gitu ya. Tapi ada sesuatu yang konkret yang kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, karena tadi orang tidak mungkin kenyang kalau dia tidak makan saat lapar. Orang tidak mungkin hilang hausnya kalau dia tidak minum ketika dia sedang haus. Kan itu hukum alam gitu. Walaupun jangan bersandar ya sepenuhnya kepada sebab ya itu. Bersandarlah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini ya, dan yang ketiga, bagian ketiga Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ma ajrallahu al-adata bihi fid dunya fi al-a'ammi al-aglabi. Wa qad yakhruqu al-adata fi dzalika liman syaa'a min ibadihi wa hiya anwa. Nah, itu yang model yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu ada amalan yang ya Allah sudah tetapkan kebiasaan di dunia ya secara umum ada ya. Tapi ada juga yang kadang-kadang menyelisih kebiasaan gitu. Yakhruqu al-adah itu maksudnya di luar kebiasaan. Bagi siapa? Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya. Nah, ini banyak ya disebutkan kal adwiyati masalan wa qad ikhtalafal ulama hal al-afdal liman asabahul marad at-tadawi am tarakahu liman haqqaqa at-tawakkul 'ala Allah azza wajal. Contoh berobat. Para ulama berbeda pendapat. Yang utama kalau orang sakit itu berobat atau tidak? Nah, itu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat gitu ya. Memang pada umumnya orang sakit itu kalau ingin sembuh apa? Berobat pada umumnya, ya, pada umumnya. Tapi ada orang nggak berobat sembuh, ada nggak? Ada gitu. Tambah sakit ya. Malah lewat gitu ya. Bahkan ada orang diklaim ini orang sakitnya nggak akan sembuh kecuali kalau dia dioperasi misalnya. Ternyata tanpa dioperasi bisa hilang total gitu kankernya, penyakitnya. Itu banyak, itu namanya khariqul adah, di luar kebiasaan. Tapi pada umumnya ya kalau ada kanker di dalam tubuh kita ya dioperasi, diangkat gitu. Tapi ada yang hilang tanpa ada operasi. Nah itu namanya khariqul adah. Bisa lewat herbal,
bisa lewat amal soleh, bisa lewat doa. Betul. Iya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi memang. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, tapi tadi yang dimaksud obat itu belum tentu obat dari rumah sakit gitu. Belum tentu obat dari rumah sakit ya. Nah, itu ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, mungkin pernah dengar ya itu ada share-sharean tuh ya di grup. Jadi ada orang dia sebenarnya punya penyakit harus dioperasi gitu. Tapi dia waktu itu membantu seorang ibu ya yang membeli daging, mungkin pernah dengar ya. Waktu itu si ibu itu ingin memberi anaknya makan daging. Tapi dia nggak punya uang. Dia datang ke tukang daging, sisa-sisa daging potongan itu yang kecil-kecil dikumpulin. Kan motong daging ada yang tetelan-tetelannya gitu ya. Yang kecil-kecil itu dia izin ke si tukang daging itu untuk diambil. Silahkan. Ada lalu seorang profesor gitu ya menyaksikan peristiwa itu. Ditanya, ibu kenapa? Kok ngumpulin tetelan-tetelan daging? Ini pak, saya dan anak-anak jarang sekali makan daging. Nah, ini saya ambilin untuk memberi makan anak-anak saya supaya mereka bisa merasakan makan daging gitu. Nah, lalu akhirnya si profesor ini terenyuh gitu ya, prihatin mendengar apa yang disampaikan oleh si ibu ini. Akhirnya dia kasih uang untuk belanja daging ya. Tapi ngasihnya ke si tukang daging ini untuk 1 tahun, beli daging untuk 1 tahun. Nah, kalau tidak keliru, nah setiap seminggu sekali si ibu ini boleh ambil daging sekilo, uangnya udah dibayar untuk 1 tahun. Katakanlah kalau seminggu sekali berarti sebulan 4 kali kan? 1 kilo berapa? Misalnya 100.000. Berarti kalau 1 bulan berapa? 400.000. Kalau 12 bulan berarti 4.800.000 dibayar oleh si profesor nih 4.800.000 untuk daging buat si ibu ini selama 1 tahun. Wah, si ibu itu senangnya bukan main. Nah, si profesor ini bahagia melihat keadaan si ibu dan ditengok memang ke rumahnya, ternyata betul keadaannya sangat memprihatinkan. Nah, dia bahagia luar biasa si profesor ini karena dia bisa oleh Allah dimampukan berbagi ya dengan orang lain yang memang sangat membutuhkan. Akhirnya dia sakit yang dia selama ini rasakan kok kayak nggak ada gitu, hilang. Akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, tapi tetap anaknya kan udah ada jadwal operasi, tetap bapak harus berangkat. Tapi saya udah nggak sakit, nggak berangkat ke luar negeri gitu ya. Nah, sebelum operasi kan dicek up dulu keadaan tubuhnya. Terus kankernya masih ada atau tidak. Maka para dokter tercengang. Ternyata penyakitnya, kankernya itu udah nggak ada gitu. Hilang. Nah, ini namanya khariqul ada. Apa khariqul ada? Di luar kebiasaan. Khariqul ada itu di luar kebiasaan. Sesuatu yang luar biasa gitu. Dan itu mungkin. Nah, dan itu mungkin terjadi. Nah, ada yang model seperti itu ya. Nah, itu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, disinilah kita penting tawakal. Maka dalam masalah tadi sakit berobat atau tidak, itu ada 2 pandangan para ulama ya. Ada yang mengatakan tawakal lebih baik pada Allah Ta'ala daripada kita berobat. Tawakal lebih baik. Ada yang mengatakan berobat lebih baik. Ini kita pernah bahas juga dulu dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ya, tentang hukum berobat. Sampai ada kalau saya Abu Malik Kamal bin As-Said Salim mengatakan berobat itu bukan darurat ya. Karena dia boleh tidak berobat, boleh berobat. Tinggal tergantung keadaan orangnya gitu ya. Maka pun begitu para ulama. Nah,
Mana yang lebih baik, berobat atau tidak ketika sakit? Ada yang mengatakan tidak perlu berobat. Karena apa? Nah, karena dengan bertawakal kepada Allah bisa saja Allah sembuhkan penyakitnya. Apalagi tawakal itu keutamaan luar biasa tadi kan. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Dalam surah apa tadi? Dalam surah At-Tolak ayat ketiga kan? Itu. Kita punya kebutuhan, ingin sembuh dari sakit kita. Ketika sembuh sakit kita, itulah yang kita inginkan kan? Itu yang ya, sangat kita idamkan. Dan keinginan kita bisa Allah cukupkan dengan cara apa? Tawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nah, disinilah dahsyatnya tawakal. Bahkan di sini dikutip hadis yang kita sering ya mendengar hadis ini tentang kedahsyatan tawakal. Nabi SAW bersabda, ya yadkhulu al-jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisabin wala azab. Nah, masuk surga dari umatku itu ada 70.000 orang tanpa dihisab, bighairi hisab. Dalam riwayat yang lain ada tambahan bighairi hisabin wala azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapakah mereka? Nah, qal humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang tidak pernah tatayyur, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan api, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Itu. Nah, orang yang seperti ini dia akan mendapatkan apa? Tiket dalam tanda kutip ya, masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Nah, pendapat kedua mengatakan ya kalau sakit berobat. Gitu. Karena keadaan Nabi itu yang senantiasa ya, beliau itu tidaklah melakukan sesuatu kecuali yang paling utama. Itu. Jadi yang apa yang utama ya berobat menurut pendapat kedua gitu. Nah, sementara hadis di atas tentang kita tidak boleh minta diruqyah itu maksudnya adalah ruqyah yang makruh. Gitu. Yang dikhawatirkan ada kesyirikan darinya. Karena kata ruqyah di situ dibersamai dengan kai tiaroh ya, dengan kai dan tiaroh atau tatayyur ya. Dan keduanya ini makruh. Nah, itu. Jadi itu yang tidak boleh. Sementara kalau berobat minta ruqyah yang tidak makruh maka tidak ada masalah itu. Maka Mujahid, Ikrimah, An-Nakhai dan tidak hanya satu dari golongan salaf, mereka itu ya la yurakhisu fi tarki sabab bil kulliyati illa liman in qata'a qalbuhu minal istisraqi ilal makhluqina bil kulliyah. Nah, tidak ada rukhsah untuk meninggalkan sebab secara keseluruhan gitu ya. Itu tidak ada rukhsah. Artinya sebab itu harus diambil ya, jangan ditinggalkan secara totalitas. Dalam sakit ya sebab untuk bisa sembuh berobat itu jangan ditinggalkan secara totalitas, kecuali liman yang qata'a qalbuhu anil istisraqi ilal makhluqina bil kulliyah, kecuali bagi orang yang memang hatinya sudah terputus dari makhluk secara totalitas gitu ya. Dia betul-betul tawakalnya kuat sekali gitu ya. Tawakalnya kuat sekali. Abu Bakar As-Siddiq pernah ya kita bahas ya. Ketika sakit kan disarankan engkau tidak datang aja ke dokter. Apa kata Abu Bakar? Sudah, dokter sudah datang. Siapa yang dimaksud? Allah. Yaitu yang innahu fa'alun lima yurid. Allah yang maha melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki saya sembuh ya saya sembuh. Kalau Allah kehendaki saya sakit ya saya sakit gitu. Nah itu kan Abu Bakar betul-betul memang tawakalnya luar biasa gitu ya. Sampai ketika disarankan untuk berobat, beliau mengatakan seperti itu. Jadi saya sakit ini karena dikehendaki Allah. Betul atau tidak? Iya. Nah, jadi yang ngasih penyakit Allah, yang mencabut penyakit juga Allah. Allah akan melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah, kalau memang dia sudah sampai betul-betul level itu ya, tidak berobat nggak ada masalah. Tapi kalau dia masih
Wah ini kalau nggak berobat mati aku ini. Kalau begitu harus berobat. Harus berobat. Nah ini ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah lalu yang terakhir, Ishaq bin Rahawai pernah ditanya, apakah seseorang yang mau ikut perang tanpa ada bekal itu boleh? Ya, ikut perang tapi nggak punya bekal, nggak punya senjata gitu, boleh atau tidak? Nah, maka dia berkata, in kana ar-rajul misla Abdullah bin Zubair falahu ayadhula al maghazati bi ghairi zad wa illa lam yakul lahu ayadhul. Kalau dia itu keyakinannya seperti Abdullah bin Zubair, boleh dia masuk ikut perang tanpa ada bekal. Boleh kalau sudah sampai level keyakinannya seperti Abdullah bin Zubair. Jadi pernah beliau itu ikut perang nggak punya bekal, tapi karena yakin ikut perang. Tapi kalau dia level keyakinannya tidak seperti Abdullah bin Zubair, jangan gitu. Kalau nggak punya bekal, nggak punya senjata, kok ikut perang. Nah, kecuali kalau dibekali, dipersenjatai ya oleh pemerintah kaum muslimin, maka tentu itu wajib. Jika tidak, maka jangan ikut ke medan perang karena dia tidak punya bekal. Nah ini soal sebab dan tawakal. Jadi bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Inti dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, tawakal itu wajib, tapi mengambil sebab juga wajib. Dua-duanya harus seimbang gitu. Nah, yaitu burung itu kalau dia ingin kenyang, maka dia keluar. Ya kan? Burung. Nah, itu menunjukkan bahwa usaha itu harus dilakukan. Nah, lalu bagaimana cara supaya kita ini seringnya bersandar kepada apa? Kerja keras kita kan? Manusia itu pada umumnya tawakalnya yang kurang pada umumnya. Ya. Antara orang yang tawakalnya kuat dengan orang yang bersandar pada sebabnya kuat, lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang bersandar kepada sebab lebih kuat. Iya kan? Lebih banyak itu tawakalnya. Nah, lalu gimana supaya kita tawakal? Nah, sebagian ulama mengatakan sering-seringlah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita kurang tawakal itu ucapkan itu la haula wala quwata illa billah. Nah, ini ya bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, karena dia kanjun min kunuzil jannah. Itu caranya gitu ya. Kalau kita kok lemah banget tawakalnya gitu. Sandaran kita kepada Allah Ta'ala sangat lemah. Maka tadi sering-sering mengucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Nah, boleh pakai dalam konteks tertentu, boleh tidak pakai ya. Karena dua-duanya ada ya. Yang pakai Al-Aliyil Azim ada, yang tidak pakai Al-Aliyil Azim juga ada. Tinggal sesuaikan dengan dalilnya gitu. Kapan kita menggunakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan kapan kita tidak menggunakan. Nah, ini ya bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, supaya apa tadi? Supaya kita ini bisa tawakal. Nah, itu. Nah, tadi hadisnya sudah disinggung ya sedikit oleh Pak Nasir tadi ya. Jadi Allah Subhanahu wa Rasul ya sallallahu mengatakan ala adulluka ala kalimatin ya man min tahtil arsh min kanzil jannah, mau enggak kamu, kata Nabi kepada Abu Hurairah, kutunjukkan suatu kata ya atau suatu kalimat yang berasal dari bawah arsh min kanzil jannah, dan ini merupakan perbendaharaan surga. Taqul, maka ucapkanlah olehmu la haula wala quwata illa billah. Ucapkan itu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, haula itu tidak ada usaha. Ya, haul itu usaha, ya, upaya, ya. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengatakan itu, kata Nabi, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berkata pada dia, aslama abdi wastaslama. Ya, jadi hambaku telah memasrahkan
dirinya kepada Allah dan wastaslama, maka dia akan selamat gitu ya dengan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan ya dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain ya. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih ya. Jadi ini dia Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadis sekalian ya. Jadi tadi min kanzil jannah ada. Ya, ala adulluka ala kalimatin min tahtil arsy min kanzil jannah taqulu la haula wala quwata illa billah fa yaqulullah azza wajal aslama abdi wastaslama. Jadi dia betul-betul sudah memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang nanti dalam banyak riwayat tentang keutamaan ucapan la haula wala quwata illa billah itu banyak ya. Maka ada kitab yang secara khusus ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala tentang lafzu al-hauqalah, maknaha wa fadailuha ya. Lafaz al-hauqalah, makna dan keutamaan-keutamaannya. Nah, ada di antara tadi kanzun min kunuzil jannah. Ya, itu Pak Nasir dan Bapak-bapak, Ibu-ibu serta sekalian, wallah yang kita bisa bahas ya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul ya menjadikan hati kita ini tawakal kepada Allah dengan sempurna gitu ya. Di samping juga kita bekerja sungguh-sungguh sesuai dari sabda Nabi ya. Semangatlah untuk mendapatkan apa? Yang bermanfaat bagimu, tapi minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Itu sementara sebelum diakhiri barangkali apakah ada yang mau bertanya di antara Bapak-bapak dan hadirin sekalian? Ya, silakan. Bu Tia, terus Pak Mas. Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Ustaz. Ya. Kalau kita minta pekerjaan, yang jelas yang pertama kita tadi seperti yang Pak sampaikan, kita hanya bersandar sama Allah. Terus yang kedua kita meminta pekerjaan itu pada teman, relasi atau saudara. Terus yang ketiga minta pekerjaan dalam bentuk informasi, itu bentuknya bagaimana? Oke, baik. Mas Fuad, monggo. Ya. Tentang tawakal ini kan amalan hati. Ya, betul. Apakah amalan hati ini juga berkaitan dengan syukur juga? Karena kalau kita apa istilahnya sudah tawakal, misalkan kita usaha tawakal berobat sana kemari, terus nggak sembuh ya. Akhirnya kan kita kadang tawakalnya down. Lemah tawakalnya. Kemudian kita hilang rasa syukurnya. Apakah ini juga berkaitan dengan apa tawakal ini dengan rasa syukur? Ya. Kita harus menjadi juga. Kita mendapat ujian harus segala sesuatu alhamdulillah. Pada Allah, hanya pada Allah. Ya. Ya. Apakah ini juga termasuk amalan Hati, ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan. Kita punya anggapan bekerja itu hanya diniatkan untuk ibadah, bukan untuk yang lain-lain. Sesuai dengan firman Allah secara semua. Nah, kalau masalah rezeki kita dapat minta itu kita pasrahkan kepada Allah. Betul. Itu adalah bentuk tawakal dan ikhtiar. Bisa seperti itu atau bisa. Kita enggak gitu. Tak, poinnya tadi bekerja tapi untuk beribadah. Niatkan untuk ibadah. Ya. Jadi kita tidak niatkan untuk mencari rezeki atau apa, tapi semata-mata ya enggak. Kita disuruh bekerja dalam Al-Quran kan kita disuruh bekerja. Ya, betul. Jadi masalah nanti kita dapat rezeki atau enggak ya kita serahkan pada Allah. Tawakal sama Allah. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Wikan ya. Baik, Bapak sekalian, yang pertama ya. Dalam berusaha untuk tadi ya, li istijlabil masalih ya, mendapatkan kemaslahatan, mendapatkan rezeki itu apakah harus bekerja? Ya iya tadi, itu harus dilakukan. Ikhtiar untuk mendapatkan rezeki harus dilakukan. Berarti bekerja bagi seorang muslim adalah apa? Ya, sesuatu yang harus dilakukan. Min sunnati Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi kerja itu merupakan bagian daripada sunnah Rasul. Kalau kita mencela bekerja berarti apa tadi? Telah mencela syariat kan, mencela sunnah. Nah itu yang pertama Bu Tia. Jadi memang betul kita harus bekerja. Gitu. Tentu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Apa saja yang kita bisa kerjakan yang selama itu dibolehkan oleh syariat lakukan. Karena itu tadi kita ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat kan untuk kita kan. Ihris ala ma yanfa'uka tadi. Itu. Terus apakah boleh kita meminta pekerjaan kepada relasi? Boleh. Itu tidak dilarang. Selama kita punya kemampuan gitu ya. Itu. Atau termasuk minta kepada teman informasi, ada loker gitu ya. Itu boleh, tidak ada masalah. Itu tidak menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada ikhtiar yang memang kita bisa lakukan dan itu tidak, sekali lagi tidak menafikan tawakal. Artinya saat kita mencari info, mencari pekerjaan, itu bukan berarti kita enggak tawakal, enggak. Karena tawakal itu amalan hati, bekerja amalan fisik dan dua-duanya harus dilakukan. Seperti yang tadi sudah dibahas, yaitu Allahu taala a'lam bishawab. Intinya boleh ya. Kemudian apakah seseorang itu tawakalnya lemah dan kuat? Ada kaitannya dengan syukur? Iya, dua-duanya amalan hati. Syukur amalan hati, tawakal amalan hati. Nah, maka di sini kan di kitab kita ini membahas tentang tazkiyatun nufus ya. Mensucikan jiwa atau hati kita. Nah, yang dibahas ini amalan hati, tawakal amalan hati, syukur juga amalan hati. Apakah ketika down tawakal saya, apa karena saya kurang bersyukur? Bisa jadi. Bisa jadi gitu. Nah, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, azab Allah itu bisa jadi juga kena hati gitu. Hati kita jadi sulit tawakal, hati kita jadi sulit zikir. Bisa jadi itu karena kita kurang bersyukur kan. Jadi nikmat la azidannakum kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dicabut apa? Dari hati kita kesenangan untuk berzikir itu azab atau bukan? Azab. Dicabut dari hati kita kemampuan untuk bertawakal itu azab bukan? Azab juga itu. Ya Allah hilangkan kemampuan kita untuk tawakal dalam hati kita. Itu azab. Bisa jadi karena kita kurang syukur, bisa jadi ada kaitannya gitu. Nah, oleh karenanya memang harus jalan, syukurnya harus jalan. Nah, tawakal mudah-mudahan dengan kita bersyukur dimudahkan oleh Allah untuk bertawakal ya hati kita. Nah itu. Nah kalau down tadi terasa, aduh kok saya udah berobat nggak sembuh-sembuh. Tadi banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu. Nah itu ya yang diterangkan oleh para ulama terkait bagaimana supaya kita ini tawakal. Maka di dalam satu kitab ya, ini kami punya kitab judulnya itu ya Rabbana alaika tawakkalna, karangan Syekh Yusuf bin Hasan Al-Hamadi ya. Rabbana alaika tawakkalna. Nah, dalam kitab beliau ini diterangkan tadi. Nah, man arada tahqiqa tawakkuli Allahi, barang siapa orang yang ingin betul-betul ya, mewujudkan tawakal kepada Allah dalam hatinya, fal yuksir min qauli la haula wala quwata illa billah. Hendaklah dia memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini pada halaman 6 beliau katakan begitu. Karena apa? Fa innaha kalimatun fiha isti'anatun billah wat tawakkulu alaihi. Karena dalam kalimat ini terkandung apa? Permohonan bantuan kepada Allah Ta'ala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi penting memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Itu Mas Fuad ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian Pak Wikan tadi ya, niatilah bekerja itu untuk ibadah. Iya, betul. Karena bekerja itu kan mentaati perintah Allah kan. Dalam surah Al-Jumu'ah yang tadi antum sebutkan. Apa itu ayat bunyi ayatnya? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila salat sudah selesai dilakukan, fantashiru, Allah suruh, bertebaranlah kalian di atas muka bumi, wabtagu, dan carilah oleh kalian min fadlillah, karunia Allah.
Nah, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala berarti itu ibadah. Kita disuruh. Tapi ingat, wadhkurullaha katsira. Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, kalian pasti beruntung. Nah, itu dari situlah para ulama menjelaskan bahwa bekerja itu ibadah. Kalau niatnya dalam rangka untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah suruh kita untuk bertebaran di muka bumi, Allah suruh kita untuk mencari karunia Allah Ta'ala, ya bismillah saya cari. Tapi tadi selalu terikat oleh ketentuan syariat, tidak mengambil jalan pintas yang haram-haram gitu ya. Ingin cepat dapat uang, main judi ya, atau apa misalnya ya, mencuri ya, membegal gitu ya. Nah, atau nyetak uang palsu gitu ya. Nah, itu ya nggak benar ya, nggak sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, itu ya. Jadi itu Pak Wikan, betul sekali. Jadi memang niatilah ibadah. Nah, tapi pertanyaannya, kita ingin nggak hidup bahagia berkecukupan? Ingin apa saja bisa gitu. Ingin kan? Mau beli mobil ya bisa gitu ya. Mau naik haji ya bisa gitu ya. Mau kan? Kita semua mau pasti. Nah, untuk bisa begitu, selain kita wajib bertawakal kepada Allah, juga wajib tentu berusaha. Nah, berikhtiar kan gitu. Untuk beli mobil itu berapa harganya? 200 juta. Gitu kan. Kalau ngumpulin tiap hari 5.000 kelamaan kan gitu. Seperti anak saya, dikasih uang 5.000 buat beli apa? Beli mobil katanya. Ya kelamaan. Nah itu ya. Jadi tentu gimana tuh caranya supaya kita bisa dimampukan oleh Allah Ta'ala beli mobil kan? Kerjanya harus lebih semangat, tawakalnya lebih kuat dan seterusnya. Nah itu tadi, maka kembalilah kepada hadis Nabi tadi, ihris ala ma yanfa'uka, semangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, lalu mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jiz atau wala ta'jizanna, dan janganlah kamu lemah. Jadi itu Pak Wikan. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ya sudah jam 9:44 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi di pekan depan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita saya akhiri, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.